Masih mau ikutan tren aplikasi kandang monyet? Sungguh rendah. SDM user aplikasi kandang monyet. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar haru, belajar kepada mereka. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya Zainal Story mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih khususnya para netizen Malaysia yang tengah mengetek-ngetek saya, dan ada juga beberapa yang mengirimkan video suruh menunjukkan video ini geng, karena kita sesama umat Islam dan banyak budaya-budaya yang pelik di 1 Syawal ini geng, yang sepatutnya sebagai umat Islam, entah orang Indonesia ke Malaysia ke dan luar negara lainnya, asalkan umat beragama Islam, kita harus menjaga agama kita masing-masing. Dengan adanya agama itu untuk memperjelas, untuk menuju kita menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus. Apalagi di bulan 1 Syawal itu yang sepatutnya kita ini berdoa, mengabdi, kita harus patuh kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan Islam tersebut geng. Bukan malahan kita dibuat budaya-budaya yang macam-macam dan menimbulkan kerusakan agama-agama Islam tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan budaya-budaya yang ditunjukkan oleh yang dikirimkan video dari netizen Malaysia tersebut geng. Tapi saya sarankan sebelum tengok video ini, macam mana di bulan 1 Syawal ini, raya hari ini geng, berapa cerianya hati kita ya. Dan sudah makan rendangnya belum? Ketupatnya sudah dimakan belum? Dan juga yang pastinya budaya-budaya di Malaysia itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ada juga netizen yang bertanya, apakah Indonesia itu budayanya serupa dengan budaya Buddha? Nah, ini yang kita bahas utama, yang kita putar pertama video tersebut. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Banyak doktrin agama yang anti terhadap kebudayaan lokal karena tidak sesuai dengan standar moral agama tersebut. Contohnya seni tari Indonesia yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam karena tidak menutup aurat. Bagi Mimin, jangan menilai budaya lain dengan standar budaya Anda, dan jangan memaksakan pikiran kita untuk diterima orang lain. Ingat, bukan karena orang lain beda, lantas Anda yang benar. Sebagian orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima, kalau enggak kita tolak. Ini bahaya. Oh, bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Betul. Oh, ini lagi Masih mau ikutan tren aplikasi kandang monyet? Sungguh rendah. SDM user aplikasi kandang monyet. Mulai dari yang milenial, Gen Z hingga Gen Alpha, ketika ikutan tren, hanya yang penting viral tanpa melihat dari mana sumber tren tersebut. Sudah sunatullah. Ternyata tren ini dibuat agar umat Islam sedikit demi sedikit mengikuti jejak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hadis Muslim. Lalu jika begitu, untuk apa kami hadir di aplikasi Yahudi? Ibarat segelas kopi yang ketika diisi air maka akan meminimalisir kehitamannya. Begitulah dai online yang hadir di sosial media sebagai air yang meminimalisir konten yang buruk. Jika sebagian orang terkena senjata mereka dengan mengikuti tren yang mereka buat, namun kami meretas senjata mereka dengan dakwah dan kebenaran.
Saya pernah tengok lagi nih di kampus saya, geng. Oh, kenapa muncul di sini? Makin kacau kan? Inilah efek fatwa ngawur dari sang Idrus Ramli. Dalam sosmednya, ia dengan mudahnya berkata bahwa tidak mengapa laki-laki itu berjoget sambil bersolawat. Padahal disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah atau rendah dan safah atau kebodohan. Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, juga termasuk perbuatan lahwun, yaitu kesia-siaan. Al-Abi mengatakan para ulama memaknai hadis jogetnya orang Habasyah dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekadar gerakan seperti ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka. Coba itu Bang Idrus kalau mau berfatwa, kasih juga pendapatnya para salaf. Jangan seenaknya cari pembenaran untuk membenarkan golongan dari ormasnya yang suka joget. Takbir keliling desa Tegal Harjo, Jawa Tengah ya. Kenapa sih lalu di Jawa macam ini, guys? Miris sih. Seharusnya malam takbir adalah momen untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Namun ternyata justru diisi dengan tradisi yang akan membuat Allah murka. Dan nyatanya, di sebuah negeri memiliki tradisi menghidupkan malam takbir dengan arak-arakan patung setan. Inilah alasannya di sebuah negeri tidak pernah maju dan tetap saja begini. Seharusnya yang diinovasi adalah teknologi. Ini malah hobi inovasi syariat agama dari Nabi. Niatnya ingin hidupkan momen takbiran dengan pengagungan, malah jadi arak-arakan patung setan. Gara-gara berdalih menghidupkan tradisi, nilai Islami pun berubah menjadi ritual dari agama lain yang dimurkai. Beginilah akhirnya, jika syariat digabungkan dengan ajaran yang dianggap budaya adat istiadat. Nggak kebayang, jika beberapa tahun mendatang, akan banyak inovasi dari momen takbiran. Setelah sebelumnya dimulai dengan inovasi solawatan dan maulidan, tradisi Jawa rasa agama Hindu pun telah diselipkan dalam sebuah hari pengagungan di momen takbiran. Dari awalnya sunnah, kemudian menjadi bid'ah, hingga akhirnya menjadi amalan yang membuat Allah Ta'ala murka. Dan jika dinasehati malah kita diteriaki sebagai Wahabi. Heran sih pemahaman kelompok ini. Saya dapat teguran dari Ustadz Malaysia. Ini Habib di Indonesia terkonfirmasi bukan keturunan Nabi Muhammad. Fakta tes DNA Najwa Shihab berasal dari India dan Bangladesh. Astagfirullahaladzim. Habib ya? Gue sudah digigit pakai tangan kiri lagi pegang. Adabnya gimana? Lagi dijual kepada jamaahnya, geng. Astagfirullahaladzim. Allah, yang sepatutnya jadi imam seorang Habib ini ya. Ini Habib betul tak sih? Ya Allah, jamaahnya ribuan, geng. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata,
yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Sampai-sampai Ustadz Malaysia sindir budaya-budaya kita di Indonesia, bahkan beserta habib-habibnya yang memberikan contoh yang kurang bagus. Dengan adanya warga Indonesia melestarikan budaya-budaya di hari yang tak tepat tersebut, mesti ada imam, mesti ada yang dicontoh. Nah, yang membuat saya pelik, geng, ya, di Indonesia ini ramai orang-orang yang hanya berani memegang mic lalu dipanggil Ustadz, dipanggil Gus, dipanggil Habib, sementara itu belum tentu keturunan Habib, dan banyak mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Ini yang membuat Ustadz Malaysia itu geram, geng. Kenapa? Bukan Ustadz Malaysia itu benci kepada Indonesia, bukan Ustadz Malaysia itu tak suka dengan Indonesia, tapi kita sama-sama umat Muslim, umat beragama Islam, jadi harus memberikan pencerahan ataupun saling mengingatkan. Karena di akhirat nanti kita dituntut soal hal itu, geng. Dimana ketika umatmu sama-sama umat beragama Islam berbuat ajaran ataupun budaya yang melenceng, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, kenapa kamu sebagai ustadz yang sebagai panutan tak memberikan amaran ataupun tak memberikan contoh yang baik? Itu tuntutannya, geng. Maka dari itu Ustadz Malaysia sampai-sampai menyindir budaya-budaya di Indonesia. Itu bukan berarti tak suka, tapi malahan Ustadz Malaysia itu cinta dengan kita yang berada di Indonesia untuk menolong kita dari api neraka. Sekarang kita lanjutkan videonya. Ini soal perbedaan adab dan juga budaya di hari raya ini antara Indonesia dan juga Malaysia. Sekali lagi disclaimer dulu, video ini saya buat bukan berarti untuk membandingkan atau bahkan menjatuhkan, melainkan video ini boleh menjadi pencerahan. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Yang baik kita ambil sebagai contoh, yang buruk kita buang karena itu yang tak patut kita tiru. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita lanjutkan videonya. Oh, ini Malaysia kasih angpau. Perbedaan adab ketika berbagi duit raya Malaysia dan Indonesia. Oh, ini yang di kiri ini Malaysia, kan? Di situ ada benderanya Indonesia. Dikubur lagi. Astagfirullahaladzim. Bagi uang dikubur, ya. Kenapa sih orang Indonesia ini selalu suka dikubur? Astagfirullahaladzim. Apa ini? Kasih duit angpau. Tak bilang wih, mau kasih duit, gua minta kubur. دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سقسق لي والرقص قد طاب إلي شوى شوى وشاهش على ورقص فرجني وغرد. Makam. Kasih apa lagi nih? Kubur mau diapain lagi kubur? Udah meninggal. Iya, udah pada meninggal. Makan. Aduh. Udah cukup. Dikasih air minum. Disangka masih hidup lagi mungkin ya. Joget-joget. Ini udah lagu lama ya. Ya ini orang mati mau salawat ya. Nanti kalau berjoget beneran lari semua pasti.
piknik di kuburan. Teman saya ada lagi namanya ini. Dulu ada. Makin kacau kan? Inilah efek fatwa ngawur dari Sang Idrus Ramli. Dalam sosmednya, ia dengan mudahnya berkata bahwa tidak mengapa laki-laki itu berjoget sambil bersolawat. Padahal disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah atau rendah dan safah atau kebodohan. Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, juga termasuk perbuatan lahwun, yaitu kesia-siaan. Al-Abi mengatakan, para ulama memaknai hadits jogetnya orang Habasyah dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekadar gerakan seperti ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka. Coba itu Bang Idrus kalau mau berfatwa, kasih juga pendapatnya para salaf. Jangan seenaknya cari pembenaran untuk membenarkan golongan dari ormasnya yang suka joget. Kenapa sih selalu kubur yang menjadi mangsa, geng? Ramai loh budaya-budaya Indonesia ini selalu dibuat di kubur, geng. Apa sih salahnya kubur itu? Kubur itu tempat orang yang sudah meninggal, ditempatkan di situ. Dan kita sebagai anak cucu ataupun yang sebagai masih hidup, yang sepatutnya kita ini mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar dosa-dosanya waktu dulu masih hidup di dunia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar meninggalnya itu boleh meninggal husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam juga diajarkan untuk menjadi anak yang soleh solehah, karena anak yang soleh dan solehah itulah harapan nenek moyang kita, agar beliau yang sudah meninggal itu menjadi tenang. Macam kalau dibuat macam ini, berjoget-joget dekat kubur, bagi roti dekat kubur, bagi minum dekat kubur, bagi angpau dekat kubur, dan lain-lainnya, macam mana almarhumah nenek moyang kita yang dah meninggalkan kita. Kita harus sadar diri, geng. Kita diperjuangkan dari nenek moyang kita. Jadi kita sebagai anak cucu ya, kita sepatutnya itu menghargai orang yang sudah meninggal tersebut, bukan malahan membuat kesenangan hati, dan itu sangat telah melanggar aturan-aturan Islam sendiri, geng. Saya sendiri sebagai umat Islam ya, saya orang Indonesia, saya merasa malu. Meskipun dulu di kampung saya itu ada juga yang berjoget macam itu, tapi bukan di kubur, di perumahan, tapi membaca sholawat lalu berjoget-joget. Alhamdulillah dengan kesadaran rakyat dan lingkungan, alhamdulillahnya sekarang sudah macam tak ada. Tapi masih ramai di Jawa yang buat hal-hal macam itu. Kenapa sih selalunya di Jawa, ya? Atau mungkin memang budaya-budaya Jawa ini masih banyak yang pelik-pelik ya? Apa kita tak malu dengan negara jiran-jiran kita? Contoh macam Malaysia itu juga umat beragama Islam yang kuat. Brunei Darussalam itu pun juga rata-rata orangnya umat beragama Islam. Dan Singapura itu pun juga bangsa Melayu, umat beragama Islam. Kita sama-sama umat Islam, jadi tak payahlah kita ini memberikan gambaran-gambaran yang kurang bagus. Kita bangga dengan datangnya hari raya ini, kita bangga boleh, tapi jangan sampai melakukan budaya-budaya atau menghidupkan tradisi-tradisi yang melanggar aturan-aturan Islam. Contoh, kalau kita melestarikan budaya Islam itu macam salawat bersama anak-anak, diajarkan ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar, itu baru nice, baru bagus, baru good. Tapi kalau hanya dengan sesuka hati membuat patung setan, ya mungkin tujuannya orang yang membuat itulah setan di Indonesia. Jadi kita harus memerangi. Tapi orang yang banyak yang tak paham dengan apa yang orang tunjukkan, bahkan ramai ya orang Indonesia yang memasukkan otaknya itu bukan karena setan, agar kita takut kepada setan, tapi itu lebih dibuat macam hiburan saja yang tak ada ujungnya. Bahkan nanti endingnya itu berantem, bunyiin mercon, adabnya berkurang dan lain-lainnya. Jadi saya harap lah ya,
seluruh dunia ini, yang khususnya umat beragama Islam, jom kita berdoa bersama-sama, karena dengan berkah doa kita bersama-sama, siapa tahu Allah akan mengabulkan doa-doa kita, agar orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, yang melanggar ajaran Islam, cepat diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jom kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang bagus ataupun yang salah atau bahkan yang kurang sopan, saya minta maaf ya sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.